Halo teman-teman Tipo, hari ini kita ngobrolin sewa mobil. Rental mobil. Ini adalah salah satu bisnis yang saya amatin karena saya kan tahun 97 sampai tahun 2001 kerja di perusahaan pembiayaan kendaraan. Customer kita banyak yang rental mobil dan perusahaan rental mobil maksudnya. Dan dari situ saya tuh jadi punya ide, ternyata rental mobil itu income dari sewa bisa lebih besar dari angsuran. Wah, enak ya mobil ya. Nah, waktu itu saya pemikiran pertama seperti itu. Hari ini saya terapkan ke properti, teman-teman. Jadi kalau saya properti itu melakukan itu sebenarnya awalnya dari rental mobil juga. Sehingga ketika saya baca buku Rich Dad Poor Dad langsung nyambung. Oh iya ya, di properti juga bisa. Nah, ngomongin rental, teman-teman. Barusan kemarin saya kebetulan dapat kesempatan jalan-jalan ya ke Kanada. Nah, sekali ini saya rental juga. Saya hobi backpackers, teman-teman. Jadi kalau teman-teman backpackers, saya juga seneng backpackers ya. Nah, biasanya saya seneng road trip ya memang ya. Ke negara-negara tersebut saya berusaha nyetir. Saya kalau di negara itu memungkinkan untuk SIM Indonesia atau SIM internasional dari Indonesia nyetir, saya biasanya akan cenderung nyetir. Biasanya saya itu sewa dari bandara. Di situ ada Hertz, Alamo, ada Trivy, ada Dollar, ada Enterprise, macam-macam itu ya. Saya biasanya sewa seperti itu. Nah, kemarin sebelum ke Kanada ada info ada startup yang bikinnya rental mobil. Jadi kalau Gojek gitu ya, Grab gitu kan, kita sewa untuk dianterin ke bandara, ke stasiun, ke tempat gitu ya, satu-satu gitu ya. Kalau websitenya ini, startupnya ini mempertemukan orang yang pengen rental. Jadi menjadi pilihan kalau teman-teman pengen rental mobil. Namanya Turo, Turo.com. Saat ini baru ada di 4 negara. Amerika, kalau nggak salah ya, Amerika, Kanada, Perancis, sama Australia. Baru ada di 4 negara. Nah, kan saya pengen coba ya, karena saya itu seneng pengen coba hal baru, mempelajari hal baru. Nah, menurut teman-teman lebih enak mana nih? Lebih untung mana nih? Kita bandingin ya. Sewa di Turo.com atau sewa di yang rental-rental konven selama ini ya, seperti Hertz, Alamo, atau Thrifty, atau Dollar atau yang sejenis itu. Saya bandingkan kemarin, teman-teman. Kalau biasanya saya ke konven, rental konvensional, kemarin saya coba pakai yang Turo ini. Plus minus, teman-teman ya, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Nah, yang Turo ini saya kan coba daftar dari Indonesia. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Harus di negara, kayaknya harus di Amerika, Kanada, Australia atau Perancis. Harus punya nomor ini. Kalau pakai nomor Indonesia kayaknya nggak bisa daftar, nggak bisa sewa, nggak bisa diverifikasi, nggak nyambung nanti. Nah, ya udah saya coba akhirnya pakai nomor Kanada, bisa dapat ya. Nah, kemudian saya pilih sewa, ternyata sewanya mobilnya jenisnya banyak, teman-teman. Dari mobil lama, kalau rental yang konven itu kan paling mobil usia 2-3 tahun lah, paling banter. Biasanya mobil-mobil baru. Nah, kalau ini sampai ada yang 2012, ada yang 2008. Wow, saya bilang, unik juga ya ini ya. Ternyata ada mobil-mobil lama. Dan saya lihat juga jenis mobilnya banyak. Mercedes juga ada, BMW juga ada, Honda juga ada, Tesla juga ada. Lengkap, teman-teman. Pilihannya banyak, saya lihat. Dibanding kalau rental konven. Rental konven ya mobilnya kurang lebih itu-itu. Nah, kemudian saya pilih yang pertama kemarin Mercedes. Nah, saya kan pengen sekali-kali lah, teman-teman ya. Sehari-hari pakai mobil Jepang di Indonesia ya kan. Tahun 2012 mobil saya kan mobil kuno ya. Ya kalau jalan-jalan pengennya kalau sewa ya mobil yang bagus lah. Kerasain punya mobil enak tuh kayak apa gitu ya. Biar termotivasi gitu ya. Nah, saya pertama sewa Mercedes. GLC berapa gitu ya. 2021 atau 2022 gitu. Rental, sudah deal. Ternyata ada masalah, teman-teman. Masalahnya dari saya sih. Jadi karena saya di Kanada mau sampai ke Quebec, itu harus pakai winter tire. Ban yang khusus untuk musim dingin, salju. Sementara mobilnya ini nggak ada winter tire-nya. Ya udah, akhirnya nggak jadi. Saya bilang, saya butuhnya yang winter tire. Terus dia bilang, wah tapi mobil ini nggak ada. Ya sorry, saya minta maaf, batal ya.
Itu kan masih jauh hari teman-teman, jadi masih batal, masih oke lah, nggak ada charge apa-apa. Nah kemudian saya ganti mobil kedua. Yang mobil kedua ini saya udah pilih yang winter tire nih. Wow. Terus dapatnya Lexus. Wow. Kan sekali-kali pakai mobil mewah lah ya. Lexus 2025. Wah kan mantap banget ya, baru sekali. Tapi saya agak curiga karena tripnya masih 0, jadi belum pernah ada yang sewa. Wah ini ada apa ini, kok ada mobil belum pernah disewa. Tapi nggak apa-apa, kita tes. Saya mikir kalau gagal ya sudah, nanti balik ke Hertz atau sejenisnya itulah yang konven. Kan di bandara banyak. Bener, seminggu sebelum berangkat ada pemberitahuan dari Turo, ini dibatalin karena menurut Turo tidak sesuai dengan keamanan, standar keamanannya Turo. Nggak tahu masalah sebenarnya apa, nggak tahu, tapi Turonya memberikan pemberitahuan ke saya bahwa ini batal karena ada masalah di standar keamanan. Ya sudah. Nah terus saya sewa lagi, pilih yang ketiga, Ford Escape Hybrid 2022 saya kalau nggak salah. Sudah winter tire, akhirnya pilih yang ini. Saya berangkat ke Kanada, dapat mobil ini bener di bandara, ambil sendiri, kuncinya ditaruh di jendela supir gitu, kemudian dikasih kotak, jadi dikasih nomor. Nanti saya tinggal masukin nomor, dapat kuncinya, bisa buka mobilnya, bisa jalan gitu di parkiran. Teman-teman, kita sudah sampai di Toronto ya, jalan-jalan. Nah biasanya saya tuh sukanya road trip, jalan setir sendiri. Nah biasanya kita sewa mobil, biasa saya cari rental seperti ini. Nah rental. Tapi hari ini saya lagi pengen ngetes, kita coba sewa dari turo.com. Jadi aplikasi, tapi untuk sewa mobil. Jadi seperti Gokar, Uber gitu ya. Tapi dia khusus sewa mobil, saya rencanakan 2 minggu. Nah sewa mobil ini gimana? Kemarin waktu daftar agak repot sih teman-teman. Ada plus minus ya. Plus minusnya mobil kuno-kuno juga ada. Mobil 2015, 2000, bahkan 2010 kalau nggak salah ya, juga ada. Padahal biasa di rental itu nggak pernah ada biasanya. Nah kalau di rental gini biasanya 3 tahun. Tapi kalau di Turo ada, mobil-mobil lama itu ada. Nah kemudian sewanya lebih murah sedikit kayaknya. Saya bandingin kemarin sekilas sewa murah, tapi daftarnya susah karena harus punya nomor handphone Kanada, Amerika atau Perancis. Jadi nggak bisa sembarangan sewa dari Indonesia. Kemarin coba, saya kebetulan anak saya kan kuliah di Toronto, jadi saya titipin ke dia untuk daftar dan bisa. Dan tapi agak susah juga. Pertama itu masalahnya ternyata yang saya sewa nggak punya winter tire, padahal saya minta ada winter tire-nya, sehingga batal. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua sewa lagi, ternyata dia yang batalin. Kalau yang pertama itu Mercy, pengen sekali-kali nyoba Mercy ya. Yang kedua Lexus, problem juga. Nah sekarang yang ketiga ini saya sewa Ford Escape Hybrid. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yuk kita lihat mobilnya seperti apa. Sekarang kita cari mobilnya, kayaknya itu yuk. Ini mobil sewa untuk 2 minggu. Boxnya di samping sopir. Boxnya taruh di samping sopir sini. Asik nih. Jalan gitu ya. Ternyata bisa. Panik gitu. Lagi nyetir di Toronto, lagi di Dundas Street. Ini Dundas. Oh. Bukannya tol ya? Highway. Nggak tahu di mana-mana namanya Dundas semua. Harga saya bandingin sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau saya lihat antara Turo dengan yang konven ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Dengan mobil yang sama ya. Kalau mobilnya beda yang 2008 ya jangan dibandingin dong sama mobil 2022. Tapi kalau yang mirip-mirip saya lihat sekilas sama. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Ini persepsi saya. Nah, kemudian saya pakai mobil dari Turo itu, tapi ada masalah. Ternyata hari pertama bannya gembos. Salah satu bannya gembos. Jadi sekarang ke bengkel karena bannya bocor. Cari bengkel. Tuh bannya bocor. Cari 1 kilo. Terus terpaksa saya ke bengkel gitu ya.
Ternyata waktu ke bengkel, ternyata peleknya peo, itu ya dalamnya. Bukan saya yang rusakin loh ya, tapi dari awal seperti itu. Mungkin pemakai sebelumnya ada yang nyenggol apa sehingga peok gitu ya. Kan nggak tahu itu yang peok bagian dalam, bukan bagian luar peleknya. Sehingga bocor karena itu. Bukan bocor ban karena paku, tapi karena itu. Nih nungguin ban bocor. Nah, bengkelnya seperti ini. Salju semua, dinginnya setengah mati, -11. Padahal nggak ada hujan salju tapi -11. Nah itu nanti kita masuk ke mobil parkir yang garasi yang ada mobilnya itu. Biar lebih jelas, jendelanya dibuka. Ups. Satu itu. Nah kemudian sewa hari pertama keluar logo ada masalah lah indikator. Terus akhirnya saya lapor ke pemiliknya. Terus pemiliknya nyuruh saya bawa ke dealer. Tapi baru jalan gak lama lagi ada indikator berikutnya nyala lagi kedua. Terus saya udah gak berani kotak-katik tuh. Ntar saya pada mobilnya jebol semua malah repot saya kan. Apa? Akhirnya mereka kirim mobil towing gitu ya. Kemudian saya daripada pusing, akhirnya saya pakai lagi yang konven. Tentu teman-teman, pengalaman pribadi ini tidak mewakili semua mobil di Turo ya. Bisa jadi mobil-mobil Turo yang lain bagus. Saya aja yang kebetulan dapat sialnya. Ya. Akhirnya saya sewa lagi yang dari Hertz kemarin, dapat Kia Seltos. Ya, 17.000, baru jalan 17.000 km. Kemudian saya pakai ini akhirnya. Nah, sekarang saya jadi bisa bandingin antara Turo dengan sewa konven. Kalau pendapat saya, kalau bandingin adalah Turo ini bagusnya pilihan mobilnya banyak. Dari yang lama 2008 sampai yang baru 2025 ada. Jenis mobilnya juga banyak, mau Mercedes, mau Dodge, mau apa yang general atau apa, saya yang hampir nggak pernah dengar aja ada. Saya lihat lengkap dia, pilihannya banyak. Jadi sementara kalau rental kan kayaknya nggak terlalu banyak ya, paling mobilnya itu doang. Pilihan bedanya itu satu. Kalau harga kurang lebih sama teman-teman, apple to apple ya, kurang lebih sama. Nah kemudian kalau websitenya, saya senang sekali Turo. Karena kita bisa milih gitu loh mobilnya itu. Misalnya saya maunya mobil yang mileage-nya sehari 250 kilo. Boleh dipakai 250 kilo. Kalau rental mobil kayaknya nggak terlalu enak websitenya. Kalau ini bisa kita set. Kemudian bisa milih, saya maunya yang winter tire. Jadi diklik-klikin yang winter tire doang. Langsung dia pilihin. Saya maunya mobilnya ada sunroof. Langsung dipilihin yang ada sunroofnya. Saya mau mobilnya pakai USB GPS atau apa, langsung bisa dipilihin. Websitenya enak banget teman-teman. Saya senang sekali pakai Turo. Sementara yang konven kayaknya kalah websitenya. Kemudian nomor 4 adalah Turo ini agak kesulitan karena kita yang di Indonesia kayaknya belum masuk ke list mereka. Sehingga kita harus punya nomor di Kanada, Amerika, Australia atau Prancis. Nomor handphone untuk verifikasi. Nah itu bedanya. Kemudian mengenai service, support bagus. Dari Turo kirimin mobil towing ke Airbnb tempat saya nginep. Kemudian mereka yang segera ngangkut mobilnya karena mobilnya bermasalah. Dari sini videonya. Sampai hari ini saya pakai yang konven belum ada masalah, jadi saya belum bisa bandingin ya teman-teman. Tapi so far baik-baik aja dan kayaknya mereka juga punya tim support karena saya di jalan tuh sering lihat mobil-mobil gede-gede gitu, ada tulisannya Hertz, ada tulisannya
dolar, ada tulisannya ini yang untuk perbaikan-perbaikan. Jadi saya merasa support juga mereka kurang lebih sama. Ini terus gerejanya, terus rumah-rumah ini padang ini di tengah-tengah sawit, rumput padang di tengah padang es. Asik nih view-nya, serasa di Kanada. Emang di Kanada. Nah, yang kelima mengenai kualitas mobil ya teman-teman. Kalau kualitas mobil ini pendapat pribadi saya ya. Pendapat pribadi saya kok ya, kebetulan saya kemarin kan sial ya, dapat Ford Escape-nya yang nggak bagus. Bukannya nggak bagus ya, kebetulan waktu saya pakai nggak bagus, bannya bermasalah karena peleknya peok sedikit gitu ya, sehingga anginnya keluar terus dari situ. Kemudian jalan indikator lampunya nyala. Sementara saya selama ini sewa dengan konven, rental konven nggak pernah jadi masalah. Sehingga kalau menurut saya pribadi, kayaknya kualitas mobilnya mungkin yang di tempatnya konven lebih standar ya. Mobilnya baru-baru rata-rata teman-teman. Saya bahkan pernah dapat mobil baru, Grace, 0 kilometernya masih ya puluhan lah. Saya pernah dapat tuh. Jadi kayaknya strategi rental company ini pokoknya 3 tahun jual ganti mobil baru, 3 tahun jual ganti mobil baru, sehingga mobilnya cenderung baru-baru. Yang kemarin saya dapat Kia Seltos itu baru jalan 17.333. Ya kalau sehari orang rata-rata jalan 100 kilo, berarti itu kan baru 170 hari, belum ada setahun ya, baru setengah tahun. Jadi masih cenderung baru mobilnya dan bagus-bagus. Nah, itu pendapat saya tentang perbandingan antara Turo dengan rental mobil konven. Teman-teman pernah pakai Turo atau berminat? Nah, coba teman-teman pakai, bandingin dengan yang di konven, nanti kita ngobrol lagi di komen. Semoga sharing ini membantu teman-teman. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.